Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak santri MI Bypass yang saya sayangi, hari ini saya akan berkesempatan menjelaskan tentang materi sholat witir. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu sholat witir? Dan apakah anak-anak sudah pernah melaksanakan sholat witir? Oke, sekarang saya bahas ya. Yang pertama, pengertian sholat witir. Nah, sholat witir artinya menurut bahasa adalah ganjil. Sedangkan menurut istilah, sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan setelah waktu sholat isya sampai waktu terbitnya subuh, fajar subuh, sebagai penutup sholat malam. Saya ulangi lagi ya anak-anak. Nah, sholat witir adalah menurut bahasa berarti ganjil. Akan tetapi menurut istilah adalah sholat yang dilaksanakan setelah waktu sholat isya sampai waktu terbit fajar subuh sebagai penutup sholat malam. Kemudian bagaimana sih hukumnya sholat witir? Sholat witir hukumnya yakni sunnah mu'akkadah atau sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke waktu sholat witir. Nah, sebagaimana tadi yang dijelaskan Ustazah bahwasanya pengertian sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai subuh. Nah, bagaimana juga waktunya? Waktunya sama anak-anak. Jadi setelah sholat isya sampai sholat subuh, sebelum sholat subuh anak-anak. Nah, itu waktunya mengerjakan sholat witir. Akan tetapi, waktu yang diutamakan melaksanakan sholat witir adalah sebelum waktu subuh di akhir malam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, yakni ij'alu akhira sholatikum billaili witron. Yakni artinya jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari atau akhir sholat kalian, sholat malamnya kalian di malam hari itu yaitu dengan sholat witir. Nah, akan tetapi kalau seumpama anak-anak merasa tidak bisa bangun sebelum subuh, maka dianjurkan anak-anak melaksanakan sholat witir setelah sholat isya. Seperti itu. Sholat witir ada beberapa macam pengerjaan. Yang pertama yaitu ada langsung dijadikan 3 rakaat jadi 1. Seperti itu anak-anak. Seperti anak-anak sholat maghrib ada 3 rakaat, akan tetapi yang rakaat kedua ini tanpa tasyahud awal. Jadi setelah tasyahud akhir di rakaat ketiga langsung salam. Kemudian cara yang kedua, yakni sebagaimana yang telah banyak dilaksanakan atau dilakukan, yaitu mula-mula 2 rakaat, kemudian salam, dan lanjut lagi 1 rakaat dan salam. Seperti itu. Dan yang terakhir, cara yang ketiga, yakni sebagaimana juga sholat maghrib 3 rakaat, dan ada tasyahud awalnya, akan tetapi di rakaat ketiga, setelah surat Al-Fatihah itu ada suratnya lagi yang dibaca. Jadi ada surat setelah surat Al-Fatihah. Seperti itu. Itu pengerjaannya sholat witir anak-anak. Akan tetapi yang banyak dilaksanakan dan yang lebih afdol menurut mazhab Imam Syafi'i itu adalah cara yang kedua anak-anak, yakni 2 rakaat salam dan kemudian lanjut 1 rakaat salam. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, next kita lanjut ke bacaan-bacaan di sholat witir. Yang pertama bacaan niat ya. Nah, bagaimana sih niatnya? Niat untuk sholat witir yang 2 rakaat itu seperti ini anak-anak. Dengarkan ya. Usholli sunnatan minal witri rok'ataini lillahi ta'ala. Saya ulangi. Usholli sunnatan minal witri rok'ataini lillahi ta'ala.
Itu untuk niat sholat witir yang 2 rakaat. Kemudian untuk yang 1 rakaat, usolli sunnatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Saya ulangi lagi, usolli sunnatan minal witri rakaatan lillahi ta'ala. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau anak-anak tinggal ditambah ya, kalau anak-anak menjadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau anak-anak menjadi imam berarti imaman lillahi ta'ala. Oke, itu untuk niatnya. Kemudian untuk bacaannya ya, sebagaimana yang sudah masyhur anak-anak, 2 rakaat yang terakhir anak-anak, jadi ada 3 bacaan. Yang pertama bacaan Sabbihisma Rabbikal A'la ya, itu di rakaat pertama. Untuk rakaat kedua itu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Surat apa anak-anak? Surat Al-Kafirun. Kemudian yang terakhir adalah Qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas. Tetapi ditambah juga masyhurnya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu di bacaan-bacaan setelah surat Al-Fatihah di sholat witir anak-anak. Dan kemudian untuk zikir setelah sholat witir ya, jadi bacaan-bacaan setelah sholat witir itu anak-anak, yakni Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Diulang lagi ya sama Ustazah, diikuti ya anak-anak. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Seperti itu. Itu bacaan zikir setelah sholat witir. Itu penjelasan tentang sholat witir anak-anak. Dan perlu diingat sama anak-anak, sebagaimana hadis Nabi, yaitu la witroni fi lailah wahidah. Jadi tidak ada witir, 2 witir dalam 1 malam. Maksudnya apa? Maksudnya anak-anak, seumpama anak-anak setelah sholat isya melaksanakan sholat witir, kemudian anak-anak tidur dan bangun-bangun sebelum sholat subuh anak-anak sholat witir lagi. Nah itu tidak boleh. Jadi cukup 1 witir dalam 1 malam. Seperti itu. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Seperti itu penjelasan sholat witir kita pada kesempatan kali ini anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang didapatkan sama anak-anak bermanfaat. Apa yang disampaikan sama Ustazah bisa diamalkan juga sama anak-anak, dan semoga di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan ketakwaan kita bersama. Amin amin Allahumma amin. Ustazah akhiri, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.